أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kembali kita di tafsir surat Az-Zariyat. Kita di ayat yang ke-10 dan ayat 11 seterusnya sampai pada ayat yang ke-14. Sebetulnya ayat ini bicara tentang, sebelum dibaca ayat ini, terutama pada ayat yang ke-10 dan 11 ini. Ya, pada ayat yang ke-10 dan 11 ini, ayat ini bicara tentang sebab, tema besarnya adalah bicara tentang sebab kesesatan. Sebab kesesatan dan kebinasaan. Artinya, kenapa terjadi kesesatan itu? Sehingga mereka berada dalam apa? Binasaan. Sesat itu apa? Apa sesat? Orang jalan tersesat. Salah jalan. Tersesat artinya dia salah jalan. Berarti dia sesat. Salah jalan. Harusnya lurus tapi dia malah belok. Berarti kesesatan berarti mereka tidak berada dalam kebenaran. Maka akibatnya apa? Binasa. Nah, apa sebab seseorang berada dalam kesesatan sehingga dia binasa? Faham permasalahannya? Oke. Dua ayat ini bicara itu. Fadal dibaca. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah. Terjemah ayat 10 dan 11. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Tafsir ayat 10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qutilal kharrasun, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Artinya semoga Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan orang-orang yang mendustakannya, menentang ayat-ayatnya, terbenam dalam kebatilan untuk membantah kebenaran. Mereka mengatakan sesuatu atas nama Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak mereka ketahui. Ya, kita lihat dulu penjelasan dari Imam
As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan arti dari ayat yang ke-10 ini, kalau terjemahnya, Qutilal kharrasun, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Seperti ayat Qutilal insanu ma akfarah. Terkutuklah manusia karena dia banyak melakukan kekufuran. Maksudnya apa? Beliau mengatakan semoga Allah membinasakannya. Berarti ayat ini Qutilal insanu Qutilal kharrasun. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Berarti ini bukan kalimat berita. Tetapi ini apa? Doa. Berarti ini doa. Ini makna yang pertama. Sehingga beliau mengatakan semoga Allah membinasakan. Bisa juga itu bermakna berita memang, tapi berita akan sesuatu yang memang sudah terjadi. Bahwa pasti akan berada di dalam apa? Kebinasaan. Ya. Kalau Rasulullah SAW yang menyampaikan, kita yang menyampaikan, maka sifatnya apa? Itu doa. Semoga Allah membinasakan. Binasa itu kan buah. Dari apa? Apa perbuatannya? Sehingga mereka berada dalam kebinasaan. Bila bilang orang-orang yang mendustakannya. Al-Kharras di sini terjemahnya adalah orang-orang yang berdusta. Jadi orang-orang yang mendustakan dia akan berada dalam kebinasaan. Orang yang mendustakan nggak percaya dia akan berada dalam kebinasaan. Siapa orang yang mendustakan itu? Yaitu mereka yang menentang ayat-ayat Allah. Dia yang menentang, nggak mau terima dengan Al-Quran, tidak mau terima dengan petunjuknya Rasulullah SAW. Itu namanya orang yang mendustakan. Kemudian terbenam dalam kebatilan untuk membantah kebenaran. Ketika dia mendustakan, menolak Quran dan petunjuk Rasul SAW, berarti berada dalam kebatilan. Disitulah dia akan menolak yang namanya kebenaran. Paham enggak? Hah? Paham atau belum? Beliau ini bikin alur beliau ini. Endingnya apa sih? Ini bahasan panjang. Endingnya itu apa? Endingnya itu ini jamaah. Binasa. Nah ini endingnya nih. Oke? Paham? Kenapa dia binasa? Karena dia mendustakan. Oke, karena mereka mendustakan. Apa yang dimaksud orang mendustakan ini? Hah? Orang yang apa? Menentang. Ya kan? Menentang itu apa? Menentang itu tidak menerima, bahasa ini kan, tidak menerima, alias apa? Menolak. Menolak apa? Wahyu, simpelnya. Ya kan? Al-Quran ditolak sama dia. Oke? Dia menolaknya. Paham? Ya kan? Seseorang yang menolak, tidak mau terima wahyu,
maka dia disebut orang yang mendusta. Ketika dia mendusta, maka jadilah orang yang, lihatlah panahnya. Jadi orang yang apa akhirnya? Akhirnya dia dalam kondisi apa? Batil. Batil itu apa? Batil itu berarti dia apa? Di sini disebut apa? Membantah. Dia akan jadi orang yang membantah di sini. Dia membantah wahyu. Jadi kalau dikasih tahu, Mas ini hukumnya ini, Allah bilang begini, Rasulnya bilang begini, sikap dia apa? Karena dia mendustakan, maka dia akan bantah. Ya, aslinya kan dia menolak, nggak mau terima dia. Ya kan? Lalu hasilnya apa? Dia membantah di sini. Hasilnya, endingnya, maka dia jadi orang yang binasa. Dalam kasus apa aja? Paham sampai sini? Nah ini baru lain ini mukanya ini. Paham ya? Nah ini maksud beliau seperti itu. Mereka mengatakan sesuatu atas nama Allah yang tidak mereka ketahui. Nah di sini, nah inilah yang ingin saya perjelas lebih dalam lagi. Di sini disebutkan kata al-kharsu. Nah, di sini penyebab seseorang berada dalam kesesatan itu sebabnya adalah al-kharsu. Di sini al-kharras. Kharras itu orangnya. Perbuatan dia disebut dengan nama al-kharsu. Ayat yang 11 dibaca. Betul. Tafsir ayat 11. Alladzina hum fi ghamratin, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan, terbenam dalam gelombang kekufuran, kebodohan dan kesesatan, sahun yang lalai. Oke. Berarti di sini ada kata ghamrah. Kemudian ada kata apa? Lalai. Nah, berarti sebabnya di sini ada berapa? Ada dua, yaitu ghaflah, ghaflatun, sama ghamratun. Berarti kita ada berapa masalah di sini? Ada berapa? 1, 2, berapa? 3. Paham ya? Oke. Kita fokus di sini sekarang. Saya sudah ringkaskan dari penjelasan para ulama. Ini kasus berbahaya jemaah. Kita ini bicara tentang kunci selamat. Bagaimana caranya kita ini bisa selamat? Bagaimana caranya agar Islam kita ini benar? Iman kita ini benar. Bagaimana caranya kita ini diridhoi sama Allah? Imam Sa'di tadi mengatakan orang binasa itu karena dia mendustakan. Oke kan? Di saat dia mendusta, maka dia pasti akan membantah. Nolak, ngeyel jamaah kata orang Jawa. Ditolak sama dia. Nggak mau. Dia akan binasa. Nah ini yang akan kita dudukkan. Yang kedua, beliau bilang terbenam dalam kekufuran, kebodohan, dan kesesatan. Berarti di sini Imam As-Sa'di menyebutkan lain, sebab lain orang binasa. Apa itu? Gelombang kekufuran, kebodohan, dan kesesatan. Yaitu apa? Bodoh,
pakai bahasanya beliau ini, bukan bahasa saya. Kemudian yang ketiga apa? Lalai. Nah, ini kan 1, 2, apa? 3. Paham? Jadi seseorang itu berada dalam kebinasaan sebabnya apa? Mendustakan. Yang kedua apa? Kebodohan. Yang ketiga apa? Lalai. Sampai di sini, paham? Ya? Oke. Saya lanjutkan lebih detail lagi. Di ayat ini Allah bilang kutila. Kutila ini artinya binasa. Endingnya tadi. Kharrasun. Orang-orang yang melakukan al-kharsu. Apa itu khars? Perhatikan. Khars ini intinya adalah orang yang bahasa kita sederhananya itu khars itu ngarang jemaah. Khars itu apa? Ngarang. Tahu ngarang? Apa? Asbun. Nah. Jadi al-kharsu ini aslinya tak tulis di sini asbun. Nah, biar gampang Anda. Saya bacakan ungkapan Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Al-khars itu artinya kullu qaulin maqulin an dhannin wa takhmin. Setiap pernyataan akan sesuatu yang didasarkan atas prasangka. Berarti namanya apa? Asbun. Saya ulangi, setiap ungkapan, ucapan, pernyataan, makul atas sesuatu, an dhannin wa takhmin. Didasarkan atas apa? Prasangka dan takhmin, tebak-tebakan. Jadi namanya apa? Asbun. Ingat, khars itu artinya apa? Asbun. Paham? Penjelasannya lagi. Sawa'an kana mutabiqan li syai'i au mukhalifan lahu. Asbun ini ada 2, kata beliau. Terkadang dia benar, terkadang dia salah. Dia ini asbun. Asbun alias ngarang kan gitu kan ya kan. Nih. Terkadang dia benar mas, tepat, kebetulan. Tapi terkadang dia salah. Dua-duanya ini tetap dikatakan sebagai khars. Walaupun benar, dia tetap dikatakan orang yang asbun alias ngarang. Pahami ini, hati-hati ini. Ini ceramah, ngomong, komen, nulis di media, begini. Kebetulan yang dia omongin itu benar, kebetulan. Bukan berarti yang dia ucapkan itu benar. Dia tetap dibilang orang yang ngarang alias asbun. Paham ya? Kenapa? Haitsu inna sahibahu lam yaqulhu an ilmin wala ghalabati dhannin wala sima'. Kenapa? Karena dia yang berbicara ini tidak berbicara atas dasar ilmu. Jadi tidak ada dasar ilmu. Dia berbicara tidak ada dasar apa? Ilmu, tidak ada. Bali'tamada fihi ala dhanni wa takhmin, dia murni bicara atas dasar apa? Prediksi pribadi, prasangka pribadi, atau alias kira-kira. Paham jemaah? Nah, orang yang memiliki sifat ini, dia ini tetap dikatakan sebagai pembohong.
Catat ini jamaah. Oke. Wa kullu man qala qawlan ala hadan nahwi, siapapun yang berbicara dengan konsep ini, model ini, qad yusamma kadhiba, dia disebut pembohong. Walaupun kadang-kadang benar. Dia tetap dibilang pembohong. Nih, hati-hati nih jemaah. Paham ya? Dalilnya apa? Ada dalilnya ini. Beliau bilang, coba lihat ungkapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia berbicara atas dasar prediksi dia sendiri. Ngarang, kira-kira. Dia bilang apa? Bahwa Muhammad itu Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu Rasul. Oke, ungkapan Abdullah bin Ubay di sini bohong apa benar? Benar kan? Kebetulan kan? Allah bilang apa di Al-Quran di ayat pertama surat Al-Munafiqun yang kita bahas waktu itu. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwa Ibnu Ubay pembohong. Padahal yang dia ucapkan benar tidak? Benar. Tapi Allah bilang bahwa Ibnu Ubay pembohong. Apakah berarti Muhammad bin Abdullah bukan Nabi? Nabi. Tapi yang diucapkan oleh Ibnu Ubay tidak berdasarkan ilmu. Tapi dia mengucapkan itu atas dasar apa? Kayaknya. Sepertinya. Paham? Serem gak jemaah? Serem loh ini, jangan main-main loh ini. Itu baru ucapan satu ulama. Ibnu Qayyim mengatakan, wa aslul kharsi al-qawlu bila ilmin. Berarti al-khars itu yang kita sebut tadi asbun atau ngarang, sebetulnya dia apa? Berbicara tanpa dasar ilmu. Tidak ada ilmu, ini khars. Dia bicara tanpa ilmu. Bal bidhanni wat takhmin. Tetapi dia bicara atas dasar prasangka dan kira-kira. Wal qadhf, bahkan tuduhan. Dengan ucapan tanpa dasar akan kebenarannya. Wa minhu sumiyal kadhibu kharis. Oleh karena itu pembohong itu disebut kharas. Tukang bohong. Faham? Oke. Imam Al-Bukhari bilang begini, lebih spesifik. Siapa mereka ini pembohong ini? Hakikatnya adalah mereka yaquluna min ghairi sanad. Min kitabin au sunnatin au atharatin min ilmin. Berarti pembohong ini kalau berbicara tanpa dasar Al-Quran, kata Imam Bukhari, dan au sunnah dan sunnah, au atharatin min ilmin dan kaedah ilmu. Kaedah ilmu ini maksudnya apa? Ulama. Ya kan, ulama salaf tentunya. Clear? Selesai? Ini namanya siapa? Jadi kalau ada orang bicara tentang hukum, syariat, hukumnya ini Pak, oh ini boleh, ini enggak apa-apa. Wah ini enggak boleh Pak, ini wah, masa gini aja dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaannya, dasarnya Anda apa ngomong itu? Oke? Kalau dasarnya, apa tadi? Enggak ada dasarnya, nah kita tarik dari bawah.
tidak ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah, berarti dia apa? Pembohong, Mas. Walaupun kadang-kadang yang diucapkan itu ada benar. Oke, ini sebab orang berada dalam apa? Kesesatan, Mas. Banyak nggak kayak gini? Kata orang Surabaya banyak, Pak. Nggak saking banyaknya. Ya. Tentu yang dimaksud di sini adalah konteks ini berbicara tentang hukum, bukan bicara tentang perkara dunia. Ya, bicara tentang dunia aja juga kita nggak boleh ngomong asal-asalan kan, sama kan. Masa Anda bicara tentang bisnis sedangkan Anda nggak ngerti bisnis. Bicara tentang keamanan, Anda nggak ngerti keamanan. Kayak kemarin demo rame begini, semua jadi komentator. Se-Indonesia komentator, padahal ngerti enggak keamanan. Bagaimana cara mengendalikan cara ini, kakak ngerti. Ngomong semuanya, kusut akhirnya. Ya kan, Anda ngomong di medsos, ya ditangkap lah. Oh ada undang-undang IT. Salahmu sendiri. Ya kan ya. Ya begitulah seterusnya. Jadi semuanya ini perkara apapun. Apalagi bicara tentang Allah dan Rasulnya, tentang Islam. Ini hanya modal surban, peci, udah ngomong tentang Islam deh. Ceramah di mana-mana. Ya ada kadang kebetulan, benar. Ya. Oke, paham yang ini ya? Masya Allah ini. Bagian yang kedua sekarang. Ghaflah. Yang kedua ini apa? Lalai. Lalai. Ibnu Qayyim membedakan antara lalai, ada istilah lalai, ada lupa. Ya, lalai sama lupa ini beda, Mas. Apa bedanya lalai sama lupa? Ngarang, asbun lagi nanti. Ibnu Qayyim bilang kalau lupa ini sebelumnya ada info atau ada ilmu. Lalu dia lupa. Tapi kalau lalai, apa? Dia kosong memang. Dia kosong, dia nggak tahu apa-apa. Paham? Lupa. Dia sebelumnya tahu, ngerti Mas. Cuman ya lupa. Makanya dimaafkan. Ya kan? Rabbana la tu'akhidna inna sina au. Ya Allah jangan kasih saya dosa. Kenapa? Saya lupa. Berarti sebelumnya apa? Tahu. Lupa. Ini kan manusiawi jamaah. Rufi'an ummatil khata'u wan nisyan. Salah lupa enggak, itu tuh dimaafkan sama Allah kata Rasulullah SAW. Tapi yang jadi masalah di sini apa? Ghaflah ini, lalai ini bahaya ini lalai. Dia enggak tahu apa-apa. Oke. Yang pertama, kenapa mereka itu binasa? Jawaban yang pertama karena apa? Al-khars. Asbun. Paham? Asbun menjadikan dia apa? Asbun, kemudian yang kedua apa? Lalai ini. Ini yang binasa dia. Yang pertama dia khars, asbun, yang kedua dia lalai. Oke. Yang ketiga, fi ghamrah. Karena ayatnya itu bunyinya gini. Minta gedein ayatnya. Alladzina hum fi ghamratin
sahun. Sahun itu apa? Lalai. Ayatnya itu alladzina hum sahun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Siapa? Siapa? Aspun ini loh. Ya kan? Kutilal kharrasun. Orang-orang yang kharras ini kenapa? Binasa. Kenapa mereka binasa? Karena mereka lalai. Kharras itu apa? Aspun. Makanya mereka lalai. Yaitu apa? Kosong otaknya. Enggak ada ilmu nih. Nyambung enggak semua ini jemaah? Nyambung apa belum? Angel. Nih, tak kasih yang kosong deh. Awalnya apa? Aspun. Ini yang pertama kan? Oke? Ya kan? Aspun tadi apa? Asal bunyi kan? Orang yang aspun ini adalah orang yang lalai. Berarti lalai tadi apa artinya? Maksudnya apa? Hati alias akal dan memorinya kosong. Kosong dari apa? Dari ilmu. Apa ilmu? Yang tadi itu. Quran, sunnah, kaidah. Kosong kan? Dia ini kosong. Nah, orang ini aspun. Sehingga kan ada keterkaitan antara dua ini. Dia aspun karena otaknya kosong. Otaknya kosong sehingga dia aspun. Paham? Balik lagi. Nyambung? Yang ketiga, ghamrah. Ghamrah kan ini, mana ya ghamrah ini kan? Alladzina hum fi ghamratin. Agak tak detailin karena ini bahaya. Mereka yaitu siapa tadi mereka? Aspun. Orang-orang aspun itu sahun, lalai. Oke. Mereka yang lalai itu fi ghamrah, berada di dalam ghamrah. Orang yang lalai berada di dalam ghamrah. Ghamrah itu apa? Ghamrah itu bahasa Arab artinya air bah. Air yang banyak sehingga Anda tidak bisa melihat dasarnya lagi. Airnya meluap sehingga kita tidak bisa melihat dasar. Sehingga dikuasai, dipenuhi, ditutupi oleh apa? Air yang banyak. Itu artinya ghamrah. Nah, ghamrah digunakan untuk apa? Para ulama mengatakan yang dimaksud ghamrah di sini apa? Kebodohan. Orang yang bodoh berarti orang yang hidupnya ditutupi dengan apa? Kebodohan. Sehingga kebodohan ini diumpamakan seperti apa? Air. Bodohnya itu akhirnya menguasai hatinya dia. Sehingga hidupnya penuh dengan apa? Kebodohan. Paham? La haula wa la quwata illa billah. Ini makna ghamrah. Tapi Ibnu Qayyim memaknai ini bukan bodoh aja, ada faktor lain. Berarti faktor pertama apa? Bodoh. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan demikian. Sebentar. Hati mereka ditutupi dengan apa? Kebodohan. Yang kedua, hawa nafsu. Ketiga, kata beliau apa? Sakar. Apa mana tadi? Ya. Yang ketiga adalah sakar.
Sakar itu mabuk. Yang berikutnya dia bisa ditutupi dengan lalai itu sendiri, kata beliau. Bisa ditutupi dengan cinta. Bisa ditutupi dengan takut. Bisa berupa dengan apa? Kesedihan. Ini faktor-faktornya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Apa maksudnya? Saya sedikit. Orang yang bodoh maka dia akan berada dalam apa? Lalai, kosong. Sehingga dia ngapain? Nah, balik lagi ke atas. Orang yang apa? Ini bodoh. Orang yang bodoh dia akan apa? Lalai. Apa itu? Kosong memorinya. Gak tahu apa-apaan. Makanya dia aspun. Semaunya. Kok bisa? Iya, karena bodoh ini yang menguasai. Menguasai dirinya. Ada lagi faktor yang lain. Apa itu? Jamaah cinta. Dengar adzan dulu deh. Ini seru lagi, ini cinta ini. Ya, cinta atau hawa nafsu bisa kita gabung jadi satu. Itu kan ketergantungan hati atau keterikatan hati dengan sesuatu. Ya. Cinta dengan apa gitu ya. Hatinya terikat dengan itu. Ini namanya cinta. Ya. Makanya apa yang mengikatnya ini? Mengikatnya itu apa? Macam-macam kan cinta itu kan. Pengikatnya itu macam-macam. Ada yang rupa, ketampanan, penampilan, harta, jabatan, gitu kan? Nah, cinta ini menjadikan dia dibelenggu oleh yang namanya cinta, keterikatan dia ini. Makanya mereka mengatakan, dulu para ulama bilang, cinta itu yu'mi wa yusim, membuat orang itu buta dan tuli. Ya kan? Nah, kecintaan seseorang akan sesuatu akan menguasai dirinya. Nah, cinta apa itu? Ya tentu yang dimaksud di sini pasti berhubungan dengan apa? Dunia. Udah bubar di sini sudah. Dia kayak air sudah. Menjadikan dia akan lupa semuanya. Laki sama perempuan. Dia akan lupa segala-galanya. Dia akan melupakan orang tuanya. Dia akan melupakan ilmu. Kaedah-kaedah ilmu itu hilang semua. Dengan harta, sudah ilmu halal haram itu hilang. Jadilah namanya hawa nafsu. Bahayanya dia di situ. Ya, makanya anak, istri itu bisa jadi musuh loh, hati-hati. Karena faktor ini. Itu juga anak muda. Ya, Anda cinta. Ya. Apa dasarnya? Dunia ini memang indah jamaah. Ya, dunia ini memang indah. Apakah semua yang indah itu harus Anda peluk? Ya. Saya tulis di buku saya di bab 1 tentang aku mencintaimu karena Allah. Bab 1 dunia itu indah. Bab berikutnya, apakah semua yang indah, perempuan cantik itu layak Anda nikahin? Apakah semua laki-laki yang ganteng itu bisa Anda nikahin? Kan bahaya di situ kan ya. Jadi ini bisa menguasai dia, menutup semuanya, menutup hatinya dia. Sehingga dia akan menjadi orang yang apa? Kosong sudah.
buta dia. Sehingga dia berbicara, bersikap, berbuat, asal semuanya sudah. Ngaco, asbun dan juga ini sikap. Ya kan? Ini sikap juga ini. Bukan asal bunyi, tapi asal bersikap. Asi. Asal bersikap. Kan gitu kan ya. Ngaco. Iya benar, ngaco. Ya. Terus apalagi Ibnu Qayyim juga ada bilang di sini takut. Nah, takut ini juga membuat manusia buta juga. Jadi ngeblank dia akhirnya. Akhirnya dia semua asal. Membabi buta dia karena takut. Takut bisnisnya hancur. Takut karirnya hancur. Takut hartanya hilang. Takut masa depan. Takut anaknya nggak bisa sekolah. Takut masa tuanya begini. Buta dia. Ngawur akhirnya. Paham kan ya? Contoh lain di sini disebutkan Ibnu Qayyim apa? Sedih. Nah, sama. Orang yang tenggelam dalam kesedihan. Jadi apa? Separuh gila. Semuanya juga gila ini. La haula wala quwata illa billah. Nah, inilah yang disebut dengan istilah apa? Ghamrah. Kesimpulan sederhananya, ya, apa sebab manusia itu berada dalam kesesatan? Apa sebabnya orang itu apa? Sesat. Keluar dari jalur apa? Kebenaran, yaitu Quran, Sunnah. Sebabnya apa? Pertama, al-kharsu. Asbun sama ngarang. Kan? Asbun sama ngarang, berbuatnya. Kosong dia, nggak ada dasar. Kemudian yang kedua apa? Lalai ini. Ya, ini yang pertama lalai. Lalai itu ya kosong pikirannya, nggak ada ilmu, nggak ada apa. Kemudian ghamrah. Nah ini yaitu apa? Kejahilan yang membelenggu dirinya. Atau dia punya ilmu sebetulnya. Dia punya ilmu, tapi karena cintanya dia dengan apanya? Karirnya dia. Dia lebih suka berdiri di atas daun jamaah daripada dia berdiri di atas tanah. Paham gak maksud saya? Karena sudah posisi di atas daun sudah, kanan kiri kamera semua. Ya, depan sudah ada penjemputan dengan mobil mewah. Belakang sudah banyak pengawal, di sini ada kamera, kemanapun dia pergi disorot kamera dengan dijemput dengan mobil mewah, maka di situ dia akan dibelenggu dengan kecintaan dia terhadap ketenaran. Sehingga kalau dia berbicara, takut dia balik lagi berdiri di tanah lagi dia. Dia akan berbicara, yang penting masyarakat suka. Berarti air yang menutupi dirinya itu bentuknya apa? Kecintaan dia dengan ketenaran di situ. Ada enggak? Banyak. Dulu masih nginjek tanah, dia akan bicara, ini hak, ini sunnah, ini akidah yang sahih, ini syirik Pak, ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi, kita harus begini. Nginjek tanah. Kameranya kecil, kamera gitu cilik gitu, kameranya kayak gitu. Ya, tapi giliran kameranya sudah canggih, kemana-mana, pengawal, mobilnya bagus, jalan kanan kiri, minggir, Ustadz mau lewat. Angel situ. Paham? Makanya saya selalu bilang, biarkan Ustadz ini jalan.
Mereka bukan orang tua yang harus inti tuntun. Ya, saya selalu ngomong keras sama panitia. Awas, awas, Ustadz mau lewat, Ustadz masih muda, bisa jalan. Ya, jangan jadi panitia yang sok-sokan. Biarkan Ustadz jalan. Biar Ustadznya telat, duduk di belakang. Oh mau ngisi pengajian, fadhal Ustadz maju. Tak perlu inti jadi panitia, mikir, mikir Ustadz mau lewat, Inti mau apa inti? Lah maaf ya adab. Jangan, biarkan Ustadz bersama dengan para jamaah menyatu. Ya, Anda jangan jadi fitnah buat ustadznya. Paham? Ada di sini, ada. Mereka yang panitia datang dari luar, bawa ustadz ke sini, belagak seperti itu. Kalau ketemu saya tak usir itu nanti. Serius. Biarkan. Ustadz ini seger-seger kok alhamdulillah badannya. Nanti kalau kita sudah susah jalan, fadhol inti tuntun. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Paham ya? Begitulah jamaah. Ini semua ini bahaya. Ini bisa jadi ghamrah. Ini bisa jadi air yang menutupi diri kita. Ketenaran, kecintaan dengan itu. Ada pula kecintaan dengan istrinya. Dikritik istrinya, ngamuk luar biasa di media sosial. Istri Anda ini salah, ngamuk luar biasa. Dia marahnya membabi buta. Jadi ngaruh ini innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya. Diusik bisnisnya, bisnis Anda begini, marah dia. Pengacara, tim pengacara datang nemuin saya di atas. Karena saya jawab masalah waris dia dengan jawaban yang bisa meruntuhkan bisnis dia. Saya bilang saya nggak ada urusan sama Anda pengacara. Silahkan keluar dari masjid. Ini manusia yang ditutupi dengan apa? Ghamrah, buta dengan kebenaran. Haula wala quwata illa. Ya. Strata sosial dia tinggi, oh doktor, profesor, ngerasa dirinya paling pinter. Padahal alif ba ta juga nggak ngerti gitu loh. Mungkin beliau profesor di bidang sosial, sains, teknologi. Tapi ilmu syariah kan anak-anak ngerti. Inilah jemaah. Hati-hati, hati-hati. Ya kan? Jangan seperti sekarang. Semua jualan nasi uduk. Ya. Andai empok-empok yang zaman dulu masih hidup. Nasi inti dibuang mungkin sama mereka. Kenapa? Bukan nasi uduk itu. Inti ngaku-ngaku aja nasi uduk. Benar tidak? Sudah. Semua ngaku-ngaku nasi ulam. Rasanya sudah nasi putih. Yang inti taburin pakai kelapa. Bener kan? Ini jamaah. Jadi kembali ke sini, sebab kesesatan dan kebinasaan orang itu apa? Asbun, ngarang, yang kedua apa? Lalai, hatinya, memorinya nggak ada tentang Quran, wahyu, kosong. Akhirnya apa? Kenapa? Yang ketiga, ghamrah, diliputi, dikuasai oleh sesuatu. Bisa jadi itu kejahilan dan ini yang paling banyak. Bisa jadi faktor-faktor dunia yang lainnya. Contoh di zaman Rasulullah SAW, seseorang yang ghamrah dalam kesedihan. Sedih dia. Rasulullah SAW melewati perempuan yang nangis di kuburan. Ditegur enggak sama Rasulullah SAW? Ditegur. Apa jawabannya? Diusir Rasulullah SAW. Pergi sana. Kamu tidak pernah ditimpa dengan musibah seperti saya.
Jadi kesedihan dia menjadikan dia itu lalai. Dan akhirnya ngomongnya aspun. Ketika sadar, ingat lagi punya ilmu. Ya Allah, itu Rasulullah SAW. Berarti ngajarin saya. Saya usir, disamperin. Nah, baru tobat. Beda kan? Nah, baru tobat dia datang. Karena dia ghamra, tenggelam dalam apa? Kesedihan. Jadi ghamra, ini tenggelam. Ya inilah makanya saya bicara panjang lebar di sini. Karena ini adalah prinsip dasar jemaah. Kutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin. Sederhana, singkat, tapi inilah manhaj. Inilah kunci selamat dari kesesatan. Jadi solusinya apa dari semua ini, 3 penyebab ini? Solusinya apa? Apa? Ilmu, sudah selesai. Ilmu solusi. Ibnu Qayyim bilang di Fawaid, ilmu itu apa? Ilmu itu sebaik-baik penghasilan Anda. Ilmu itu sebaik-baik nutrisi hati Anda. Itulah yang menjadikan Anda memiliki kedudukan yang tinggi, kata beliau. Sebaik-baik penghasilan. Kerja, usaha, sebaik-baik penghasilannya apa? Ilmu, belajar. Berarti mencari ilmu itu sebaik-baik usaha dan energi yang dikeluarkan. Nutrisi hati, akal yang paling baik adalah apa? Ilmu. Berarti apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Wahyu. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, dicontohkan oleh generasi yang paling mulia. Khairul Qurun. Generasi yang paling mulia. Inilah ilmu yang paling ini wajib kita pelajari. Makanya beliau bilang akhirnya ilmu inilah yang menjadikan kita mulia. Dan kalau kita nggak punya ini, berbahaya, binasa kita. Hilang ini, binasa. Sudah, karena jahil dibelenggu oleh dunia, dibelenggu oleh ini. Ada yang dibelenggu dengan ormas, dibutakan dengan ormasnya. Seolah-olah kebenaran itu harus nama ormasnya dia. Ya, makan tuh ormasmu mas. Ya. Seolah-olah dakwah untuk ormas gitu kan ya. Ini dibelenggu dia di situ, dibutakan akhirnya. Na'udzubillah. Jadi solusinya kembali kepada ilmu. Ini yang kita perjuangkan. Ini yang kita ajak manusia. Makanya ad-da'wah ilallah. Ud'u ila sabili. Ajak manusia ke jalan Allah. Nih jalannya Allah, lurus mas. Ajak orang ke sini sudah. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mohon maaf kalau terlalu kepanjangan ya. Assalamualaikum Ustadz. Saya mengimani Allah Azza wa Jal istiwa di arsy. Namun setelah membaca firman Allah di surat Al-Baqarah, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, thumma istawa ila samai, fasawwahunna sab'a samawat, wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah Allah yang menciptakan untukmu semua yang ada di bumi. Kemudian Allah istiwa tinggi di atas langit. Fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Nah ini yang bikin dia bingung. Di ayat tersebut Allah menjelaskan Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah istiwa. Terbesit di pikiran saya pertanyaan, di manakah Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Itu bukan terbersit di pikiranmu, itu bisikan
setan. Ini jelas terbersit di pikiran saya. Itu setan mas yang bisikin kamu. Yuwaswisu fi sudurin nas. Terus gimana Ustadz? Fasta'idz billah. Ucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya, itu bukan pikiran Anda. Itu bisikan setan. Ya. Nah, setan itu ada tahapan-tahapannya. Tahap pertama dia akan merusak imanmu. Kalau nggak berhasil dia turun gitu. Ada langkah-langkahnya lah. Di al-waswasah, bisikan setan. Saya ada buku tafsir al-mu'awwidat. Tafsir al-ikhlas, al-falak, an-nas. Di situ saya jelaskan makna al-waswasah, yuwaswis, sama tahapan-tahapan setan dalam merusak kita sampai berhasil dan goal sehingga kita pun dinamai dengan setan juga. Itu ada tahapannya mas, ada langkah-langkahnya disebutkan, dijelaskan Ibnu Qayyim. Tak bikinkan bentuk grafik gambar langkah pertama ini 2, 3, 4 sampai dia berhasil. Dan tahapan-tahapannya ini diantaranya ini gini, ini membuat dia bisa kufur nanti. Ya, cukup kita beriman bahwa Allah itu istawa alal arsy. Udah gitu aja, nggak usah aneh-aneh nanti. Berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan itu. Kemudian berikutnya, Afwan Ustadz, saya izin bertanya, jika suami pernah bilang ke temannya bahwa dia sudah pisah dengan istrinya padahal belum pisah. Dan belum lama ini ada pertengkaran dan dia bilang saya talak 1. Yang saya mau tanyakan, apa sah jika dia bilang ke temannya seperti itu. Dan dia bilang sebenarnya nggak ada niat mau pisah katanya, apa saya dan suaminya. Ya pertama ucapan dia ke temannya itu nggak ada nilai apa-apa. Dia bilang bahwa saya masih sendiri, saya belum menikah. Ini nggak ada, maksudnya nggak berpengaruh apa-apa terhadap ikatan pernikahan dia. Cuman dia dinilai sebagai apa? Bohong. Itu aja, dia melakukan kebohongan dan bohong itu dosa besar. Adapun ikatan pernikahan dia nggak ngaruh di situ, tetap dia menjadi suami. Kemudian ungkapan yang pertama bahwa suaminya bilang, dia bilang saya talak 1. Ini yang perlu penjelasan. Mohon maaf saya bukan mau merendahkan atau apa ya. Terkadang perempuan kan lebih dominan pakai perasaan. Seringkali laki-laki itu nggak ngomong begitu. Tetapi perempuan sendiri yang memaknai. Kenapa? Ya karena perempuan ini kan perasaannya lebih luas daripada sehingga yang dipegang para ulama fikih mengatakan urusan kalimat talak tentu yang dipegang itu omongan siapa? Suaminya. Sehingga perlu nanya ke suaminya, Mas Anda ngomongnya apa? Tapi sebagai ilmu buat kita semuanya, kapan talak itu bisa jatuh? Talak itu jatuh kalau si suami mengucapkan seperti ini, kamu saya talak, atau kamu saya cerai, atau saya cerai kamu, saya talak kamu, nah itu jatuh. Kalau tidak mengucapkan itu, maka tidak langsung jatuh. Seperti dia mengatakan, saya ingin mentalak kamu, saya pengen nalak kamu, enggak jatuh. Kenapa? Ada kata-kata pengen, mau. Atau redaksi lain, apalagi redaksi. Sudah kita tidak ada kecocokan lagi, kita masing-masing aja, kita urus diri kita sendiri-sendiri. Kamu mau minta cerai, sonoh kamu urus sendiri. Ini semua tidak langsung jatuh talak. Tapi tergantung pada niatan suaminya. Kalau dia bilang saya nggak ada niatan mencerai, ya berarti nggak ada jatuh talak. Tapi kalau suaminya ngomong dengan redaksi yang pertama, kamu saya cerai, kamu saya talak.
baik ucapan mau tulisan, langsung jatuh talak walaupun suaminya bilang saya nggak ada niatan. Nggak brus doang tuh. Nggak ada mas. Langsung jatuh secara hukum syar'i, tapi hukum negara belum. Saya bicara hukum syariat dulu ya. Nah, begitu. Nah, enggak tahu suamimu ngomong yang mana. Makanya yang masalah ini yang harus ngomong siapa? Suaminya. Ya, kadang perempuan kan wajar lah. Dia langsung terbawa oleh perasaan gitu. Pertanyaan ketiga, mohon bimbingannya. Saya mengenal akhwat sudah cukup lama. Saya lama banget malah mas. Nanti milih yang mana mas? Mau anak-anak sampai nenek-nenek tak kasih. Insya Allah akhir tahun ini mau ta'aruf. Saya kenal semua juga mas. Ta'aruf kan kenalan kan? Iya kenalan banyak saya. Tapi saya baru tahu kalau akhwatnya setiap tahun sering melakukan sedekahan bumi dan sedekah laut. Saya harus bagaimana? Apakah hubungan ini dilanjutkan? Apa harus akhiri sampai di sini? Yaitu tadi cinta yang mengikat Anda. Cinta itu kan ikatan antara lelaki dengan perempuan yang mengikat dia. Itu kan cinta kan? Nah, ikatan cintanya ini apa? Ya, ikatan cintanya ini apa? Sehingga Anda memiliki kekuatan yang begitu hebat antara A sama si B ini. Itu dijelasin Ibnu Qayyim tuh di kitabnya namanya Taman Buat Para Pecinta katanya. Romantis luar biasa. Baca itu senyum-senyum gitu ya. Apa yang mengikatnya? Ikatan ini kan cinta gitu loh. Kalau Anda ikatannya hanya karena cantik, ganteng, harta dan sebagainya, maka sisi-sisi yang Allah sebutkan itu akan apa? Hilang. Tapi karena yang mengikat Anda ini apa? Iman, ketakwaan, ketaatan, amal soleh dia, akhlak dia. Nah ini yang mulia. Makanya Allah bilang apa? Wanita, budak, sahaya, hitam. Kalau memiliki kriteria yang Allah sebutkan lebih baik daripada wanita yang kinclong, bening, cantik tapi nggak punya itu. Begitu juga laki-laki sama. Nah ini masalahnya di sini mas. Anda juga sama, apa penyebab mana mau nikahin dia ini kenapa? Apa yang membuat Anda suka? Kalau cantik, ngelirik lagi lah mas, di sana masih banyak yang lebih cantik dari dia. Jadi kalau Anda melihat sisi apa? Fisik gitu. Ya di luar sana banyak mas yang lebih cantik dari si fulan, si fulanah ini. Jadi kalau si perempuan ini nggak ada iman atau syirik dan sebagainya, ya masih banyak perempuan lain. Pertanyaan berikutnya. Apa yang dimaksud ridho Allah pada ridho orang tua? Pada permasalahan yang ini apa kita harus sepenuhnya mentaati orang tua agar diridhoi Allah? Apa hukumnya orang tua yang menyuruh anaknya berpacaran agar tidak jomblo atau tidak laku? Karena menurut orang tua pacaran itu biar dapat jodoh. Dan orang tua melarang anaknya belajar ilmu agama. Baik belajar Al-Quran atau belajar hadis Nabi SAW dan belajar tentang Islam lebih dalam. Apakah saya taati atau tidak Ustadz? Dan saya tidak lanjut belajar ilmu umum untuk pindah ke memperdalam ilmu agama. Karena saya benar-benar membutuhkan ilmu agama untuk pondasi zaman sekarang. Jazakumullah khair. Mohon doanya semoga ibu saya bisa mendapatkan hidayah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah kasih hidayah kita semuanya. Ya tentu kondisi seperti ini Anda tidak boleh taat sama ibumu. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala ti'huma. Jika kedua orang tua Anda mengajak Anda berbuat syirik, jangan ditaati. Terus apakah Anda bersikap frontal melawan? Tidak. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap Anda berbuat baik di dunia dengan cara yang baik. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan ayat ini turun berkaitan saya.
Masya Allah ya. Apa itu waktu beliau masuk Islam, ibunya nggak mau. Ya, mirip-mirip. Semua kejadian itu pasti ada kesamaan ya. Ya, ibunya nggak mau masuk Islam. Akhirnya ibunya melakukan perlawanan kepada Sa'ad dengan cara tidak mau makan, tidak mau minum. Sa'ad tidak mau mentaati ibunya, radhiyallahu taala anhu. Tidak mau mentaati. Walaupun ibunya seperti itu. Tapi beliau tetap bergaul dengan ibunya dengan cara yang baik. Apa? Setiap hari tetap beliau membawakan makanan kepada ibunya. Walaupun ibunya nggak mau. Tetap beliau mengatakan, ya ummah, bu makanlah. Bu makanlah walau sesuap. Bu minumlah setiap hari. Terus begitu. Sampai Allah turunkan ayat ini berkaitan dengan beliau. Jadi beliau tetap bergaul sama saya. Artinya teruslah Anda belajar. Terus belajar, diomelin, dimarahin, senyum aja. Jangan dijawab. Senyumin, ya. Yang manis, Anda peluk ibumu, duduklah di sampingnya. Ya. Pulang dari luar, berilah makanan, sesuatu yang disukai oleh ibumu. Ya, diomelin lagi tentang ini, senyumin aja, jangan dijawab. Ya, itulah. Lakukan seperti itu. Jangan dikomentarin. Ya, diamin saja. Karena komentar Anda akan memicu apa? Gesekan. Dan bukan jawaban. Kemudian, bagaimana kewajiban seorang cucu kepada kakek dan neneknya jika ayahnya sudah meninggal? Jika silaturahmi seperti apa yang diwajibkan? Sama, kakek, nenek semua seperti posisi siapa? Ayah, ibu. Begitu pula paman, bibi seperti posisi ayah dan ibu. Begitulah Anda bergaul dengan mereka seperti Anda bergaul dengan ayah dan ibumu. Izin bertanya Ustadz, saya perempuan 25 tahun dan belum menikah. Saya mantan pegawai bank konvensional. Dari saat saya masih kerja di bank sampai saat ini, semoga Allah jaga, amin, Allahumma amin. Saya berusaha untuk menjaga zikir pagi petang, melakukan amal-amal kebaikan, menghadiri kajian, dan hal yang lain yang dapat bermanfaat untuk akhirat saya. Dan apakah itu semua Allah terima? Ya jawabannya apa? Ya kalau kita ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, kalau yang kita lakukan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan pertanyaan Anda yang saya baca ini ada laki-laki yang tertarik. Kan gitu kan. Barangkali di balik tujuan ada tujuan. Terakhir di sini semoga Ustadz senantiasa diberi kesehatan. Amin. Allahumma. Ustadz izin bertanya, apakah menikah akhwat yang berstatus single mom tidak diperlukan wali? Cewek semua yang nanya nikah. Ada ibu-ibu bilang, Ustadz ada 20 cewek yang ngantri, lakinya kagak ada. Jadi mau gadis ataupun janda tetap menikahnya wajib pakai apa? Wali. Yang dimaksud janda di sini itu adalah ketika dia dilamar maka dia boleh menentukan sendiri untuk menjawab iya atau tidak dari dirinya sendiri, silakan. Ya, kalau dia ya saya mau menikah dengan kamu. Ya udah, walinya tidak berhak untuk apa? Menghalangi, ikut campur. Apalagi saudara-saudara, saya nggak setuju, kamu menikah dengan dia, urusanmu apa lele. Ini banyak loh di masyarakat kita. Ustadz saya janda mau menikah tapi kakak saya, saudara saya nggak setuju. Urusan Anda apa? Nggak boleh. Biarkan dia menjawab iya atau tidak. Kewajiban walinya apa? Nasihat, berikan masukan. Tapi ketika dia menikah, akad nikah tetap harus pakai. Nah ini lagi pokoknya kamu kalau tetap sama dia, saya nggak mau jadi wali. Loh urusannya apa ini mas?
Ini kan kelewatan. Ya. Dia berhak untuk menentukan ya atau tidak, tapi di saat ijab kabul, ya tetap wajib harus apa? Wali. Bagaimana kalau suami saya mau umrah tapi ibunya menyuruh suami saya untuk ke kuburan ayahnya dengan maksud agar berkah tidak apa-apa dalam perjalanan umrohnya. Ya kalau dia hanya semua innamal a'malu, kalau memang dia mau niatan ziarah kuburan ayahnya untuk mendoakannya, baguslah, mulia. Ya, mulia. Tidak ada apa-apa di sini. Izin bertanya Ustadz, di masjid di tempat ana setiap hari Jumat sholat subuh imamnya membaca surat sajdah tapi dibagi 2 rakaat sehingga sujud tilawahnya di rakaat. Apakah hal ini boleh? Ya boleh-boleh aja. Gak apa-apa. Tapi kalau dia ingin menjalankan sunnah, ya bukan begini sunnahnya. Ya, sunnahnya itu rakaat pertama as-sajdah, rakaat kedua apa? Al-insan. Ya. Bukan ente bagi 2. Bukan. Ya, kalau nanya boleh, ya boleh. Tapi apakah dia mendapatkan pahala sunnahnya? Enggak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan dari diri saya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.